Pertidaksamaan linier dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua peubah. Peubah di sini maksudnya ialah variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut ialah 1. Jadi di sini misalkan saya menggunakan variabelnya itu x dan y, karena di sini dua variabel dimintanya ya. Berarti contohnya ax ditambah by sama dengan c. A, B, dan C ini adalah bilangan. Sementara x dan y di sini maksudnya ialah variabel. Nah, karena di sini pertidaksamaan, maka simbolnya menggunakan simbol ketaksamaan, bukan simbol sama dengan. Berarti di sini diubah menjadi kurang dari boleh, atau kurang dari atau sama dengan. Jadi ini kurang dari atau sama dengan, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau juga boleh lebih dari. Keempat macam ini ialah simbol ketaksamaan. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, asumsikan pertidaksamaan. Asumsikan itu maksudnya ialah dimisalkan. Kemudian yang kedua, dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian, dan yang terakhir ialah menggambarkan daerah penyelesaiannya. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel x min 2 y kurang dari atau sama dengan min 2. Ingat langkah yang pertama tadi. Kita asumsikan pertidaksamaannya. Asumsikan x min 2y kurang atau lebih kecil dari atau sama dengan min 2 menjadi atau sebagai x min 2y sama dengan min 2. Ini langkah pertamanya. Kemudian langkah kedua, cari titik potong. Tentukan titik potong. Menentukan titik potong ada dua. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X. Di sini saya singkat titik potong menjadi tipot. Tipot dari sumbu X ialah rumusnya Y sama dengan A 0. Sehingga kalau tadi kita gunakan yang persamaan ya. Kalau tadi adalah x min 2y sama dengan min 2, kita ganti y-nya menjadi 0, maka x min 2 dikali 0 sama dengan min 2. Min 2 dikali 0 adalah 0, berarti x kurang 0 ya. X kurang 0 ialah x, berarti x-nya ialah min 2. Dapat diambil kesimpulan di sini bahwa x-nya min 2, y-nya ialah 0. Jadi min 2, 0. Kemudian titik potong sumbu y. Masih menggunakan persamaan yang tadi, yaitu x min 2y sama dengan min 2. X-nya kita ganti jadi 0, dikurang 2y sama dengan min 2. Berarti 0 kurang 2y adalah min 2y. Berarti min 2y sama dengan min 2. Sehingga y-nya adalah min 2 yang ini dibagi dengan min 2 yang sebelah kiri. Jadinya sah 1. Dapat diambil kesimpulan di sini bahwa x-nya adalah 0, sementara y-nya adalah sah 1, jadi 0,1. Kenapa yang tulisnya 0 duluan? Kita mengacu pada sistem penulisan koordinat, bahwa sistem penulisan koordinat yaitu
X, Y, di mana X duluan ditulis baru Y. Kemudian langkah yang ketiga adalah tentukan daerah penyelesaian. Gimana cara menentukannya? Pada langkah ketiga ini sebenarnya bisa kalian mencari titik lainnya, atau bisa juga langsung menentukan daerah penyelesaian. Jadi ada dua opsi, terserah. Di sini saya mengacu pada langkah ketiga, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Pada bagian ini, cara menentukan daerah penyelesaiannya ialah dengan menggunakan pertidaksamaan. Jadi bukan menggunakan persamaan, melainkan pertidaksamaan. Pertidaksamaannya tadi ialah X min 2Y lebih kecil atau sama dengan min 2. Nah, kemudian setelah ditulis pertidaksamaannya, sekarang substitusikan. Substitusi itu maksudnya ialah memasukkan atau menggantikan X dengan Y-nya itu menjadi 0,0. Jadi X-nya menjadi 0, Y-nya juga menjadi 0. Itu adalah salah satu cara menentukan daerah penyelesaian. Jadi di sini diganti X-nya menjadi 0, dikurang 2. 2 sama Y ini adalah operasi kali ya. Antara 2 dengan Y ini 2 kali Y sebenarnya. Tapi boleh tulis dengan 2Y. Nah, karena di sini nggak mungkin saya tulis 2 sama 0, nanti jadinya bilangan, maka saya menggunakan tanda kurung. Supaya membedakan bahwa antara 2 dengan 0 ini bukan suatu bilangan, tapi suatu dua angka atau dua bilangan yang berbeda. Yang dia dipisahkan oleh tanda kali atau simbol kali. Lebih kecil atau sama dengan min 2. Jadi yang diganti hanya X dan Y-nya saja. Kemudian dioperasikan. Ini 0, 2 dikali 0 ialah 0, lebih kecil atau sama dengan min 2. 0 kurang 0 ialah 0, lebih kecil atau sama dengan min 2. Di sini dapat kita lihat apakah pernyataan 0 lebih kecil atau sama dengan min 2 ini benar. Ini kan kalau dibaca 0 lebih kecil atau sama dengan dari min 2. Apakah benar pernyataan ini? Salah. Yang benar ialah 0 lebih besar ya dari min 2. Atau boleh juga penulisannya 0 lebih besar atau sama dengan dari min 2. Karena pernyataan ini salah, maka daerah penyelesaiannya nanti adalah daerah yang tidak mengarah ke titik 0,0. Ingat, kalau pernyataannya salah, berarti daerahnya tidak mengarah ke titik 0,0. Jadi apa yang saya ucapkan boleh kalian tulis, tambahkan di catatan kalian masing-masing. Jadi nggak mesti harus saya perintahkan dulu baru kalian tulis, enggak. Ya kesadaran diri aja masing-masing ya. Sekiranya itu kalian belum bisa ya silakan ditulis. Sekiranya itu gampang lupa di ingatan kalian ya silakan kalian tulis. Kemudian langkah keempat yang terakhir, ialah menggambarkan daerah penyelesaiannya. Cara membuatnya ialah buat terlebih dahulu sumbu X sumbu Y-nya, koordinat. Kalau menggambar di sini sebenarnya lebih bagus lagi kalau menggunakan kertas berpetak karena langsung rapi ya. Tapi kalau tidak menggunakan kertas berpetak, pakai buku tulis biasa juga nggak masalah, tapi jaraknya persatuan itu harus sama. Karena di sini saya tidak menggunakan apa-apa dan penggaris pun tidak bisa ya kalau lewat online seperti ini. Maka di sini saya akan mengira-ngira saja. Tapi untuk nanti mengerjakan tugas silakan kalian rapi mengerjakannya karena bisa menggunakan penggaris. Oke, sekarang kita masukkan titik potongnya tadi. Yang pertama ialah min 2,0. Min 2 ini sebagai X ya. Berarti kira-kira di sini, kemudian 0 sinilah. Jadi gini, bagi yang belum ngerti cara
menggambarnya. Ini kan kalau sistem koordinat ada sumbu X, sumbu Y. Yang di atas di sini dia lurus, tegak, ini namanya sumbu Y. Sementara kalau yang mendatar ini adalah sumbu X. Kemudian untuk 0,1, 0 ini sebagai X, berarti di sini kan di sini 0 ya, tengah-tengah. Kemudian 1 di atas, 1 sebagai Y, berarti 0,1 di sekitar sini. Berarti garisnya seperti ini, jadi dihubungkan antara dua titik tersebut. Kemudian karena tadi di sini pernyataannya salah, maka nanti daerah himpunan penyelesaiannya ialah daerah yang bukan mengarah ke titik 0,0. Sementara kita tahu bahwa 0,0 di sini kan letaknya kan. Berarti nggak mungkin daerahnya seperti ini. Kalau seperti ini namanya mengarah ke 0,0. Sementara pernyataannya tadi kan salah. Kalau pernyataannya salah berarti daerahnya yang tidak mengarah ke 0,0. Sebaliknya dari yang tadi, berarti ke sini. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Lanjut yang berikutnya, kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kalau tadi pertidaksamaan linier, sekarang kuadrat. Tidak jauh berbeda. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua peubah, dua variabel, dengan pangkat tertinggi variabel tersebut ialah 2. Kalau tadi pangkat tertinggi variabelnya ialah 1, kalau sekarang 2. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, asumsikan pertidaksamaan sama seperti tadi. Yang kedua, tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y sama seperti tadi. Yang ketiga, tentukan titik puncak. Yang keempat, tentukan titik-titik di sekitar titik puncak. Yang kelima, tentukan arah kurva. Keenam, tentukan daerah penyelesaian. Dan yang ketujuh ialah gambar daerah penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Y lebih besar dari X kuadrat min 4X ditambah 5. Langkah pertama, di sini ada pangkat tertingginya 2 ya, berarti ini kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Langkah pertama ialah gunakan asumsi. Asumsikan pertidaksamaan pada soal. Asumsikan Y lebih besar dari X kuadrat min 4X plus 5 sebagai X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Langkah kedua, cari titik potong. Sama seperti tadi, di sini yang pertama kita cari titik potong sumbu X. Saya singkat menjadi tipot. Titik potong sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Nah, kita gunakan yang dari persamaan sebelumnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 5. Sehingga ketika kita ganti Y-nya jadi 0, berarti di sini Y sama dengan 0. 0 sama dengan jadinya X kuadrat min 4X plus 5. Kemudian 0 sama dengan, nah di sini kita cari akarnya. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, hal sudah lama karena pernah kalian pelajari sebelumnya di SMP, yaitu mengenai bab persamaan kuadrat. Nah, karena di sini tidak ditemukan akarnya, jadi seharusnya akarnya seperti ini ya. X min 1 X plus 5. Nah, ini ketika dikali, maka nanti dapatnya X kuadrat min 4
X, maaf, salah saya, di sini minus, atau saya tulis di luarnya aja deh. Kalau misalkan X min 1, X min 5, di sini sebagai min, sini plus. Ketika ini kita kali, jadinya ini X kuadrat, terus X kali min 5 adalah min 5X, kemudian yang di atasnya 1 kali X ialah plus 1X, 1 kali min 5 ialah min 5. Dioperasikan dapatnya min 4X min 5. Apakah sama ini dengan yang di sini? Beda. Bedanya di mana? Bedanya di simbol status 5-nya. Di sini negatif, sementara yang sudah kita kutik di sini ialah positif, atau pada soal positif. Maka mencari akar-akarnya tidak bisa dengan cara faktor, tapi dengan menggunakan rumus ABC atau rumus 1, 2, 3, atau nama lainnya ialah rumus Al-Khawarizmi. Jadi rumus Al-Khawarizmi itu, atau sering disebutnya ABC ya sebenarnya, ini ialah min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. B-nya diisi dengan apa? A-nya diisi dengan apa? C-nya diisi dengan apa? Diisi dengan koefisien. Dilihat di sana, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Nah, ini kan bentuk umumnya ialah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa A-nya itu ialah 1, ini sama saja 1 ya, karena 1 kali X kuadrat ialah X kuadrat. Jadi bentuk penulisan 1X kuadrat ada dua macam. Ada 1X kuadrat, ada juga X kuadrat saja. Kemudian B-nya ialah min 4, sementara C-nya ialah positif 5. Masukinlah ke rumus, nanti dapatlah akar-akarnya berapa saja. Tapi biasanya kalau misalkan menggunakan faktor nggak bisa, menggunakan rumus ABC bisa, ya ujung-ujungnya nanti hasil akhirnya ialah koma-komaan atau dalam bentuk akar dan lain sebagainya lah. Tapi di sini saya tidak memaksakan harus menggunakan rumus Al-Khawarizmi ya, karena ada banyak cara kita menemukan titik-titik yang lainnya. Jadi memang diprioritaskan menentukan titik potongnya, titik potong sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau tidak bisa, ya udah berarti kalian harus wajib menentukan titik-titik lainnya gitu. Jadi di sini akan saya tulis tidak ada ya. Tidak ada di sini bukan berarti tidak ada akarnya, bukan. Tapi dalam pemfaktoran tidak ditemukan. Harus menggunakan rumus Al-Khawarizmi. Kemudian titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu ialah X sama dengan 0. Masukin ke persamaannya. Persamaannya ialah Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 5. X-nya 0, jadinya Y sama dengan 0 kuadrat min 4 dikali 0 ditambah 5. Jadinya Y sama dengan 0 kali 0 ya 0, min 4 kali 0 ya 0. Jadi ini tetap 0 semua ya. Kemudian sisanya 5. Berarti Y sama dengan 5. Atau 0 tambah 5 ialah 5. Dapat diambil kesimpulan bahwa di sini X, Y ialah 0,5. X-nya dulu yang tulis baru Y-nya. Kemudian langkah ketiga, tentukan titik puncak. Nah, bagaimana cara menentukan titik puncak? Menentukan titik puncak, kita harus cari tahu terlebih dahulu koefisiennya.
koefisien A, B, C pada persamaan yang telah diasumsikan sebelumnya. Seperti tadi, bahwa kan kalau bentuk umum persamaan kuadrat ialah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sementara persamaan kita itu ialah Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 5. Dapat diambil kesimpulan di sini bahwa A-nya ialah 1. Dimana kenapa bisa 1? Ini kan AX kuadrat, ini X kuadrat. Kalau di sini tidak ada koefisien, sebenarnya ada koefisiennya, itu 1. Karena 1 kali X kuadrat ialah X kuadrat. Dia penulisannya memang beda, tapi tidak merubah makna, baik X kuadrat maupun 1X kuadrat. Jadi nggak masalah. Jadi untuk koefisiennya yang A ialah 1. Kemudian yang B. Yang B ini ialah min 4. Atau gini aja deh, untuk lebih enaknya dalam melihat ini harusnya di bawah sih penulisannya. Jadi dari sini diambil kesimpulan tadi ya, bahwa A-nya ialah 1, B-nya ialah min 4, B-nya ialah min 4, C-nya ialah 5. Kenapa di sini minnya diikutkan min 4? Karena kan bentuk umumnya ini plus, sementara pada soal ini min. Jadi minnya ikut sertakan. C-nya sama dengan 5. Oke. Baru kita bisa masukkan ke rumus titik puncak. Apa rumus titik puncak? Namanya juga titik ya. Titik koordinat pasti ada dua macam, ada X dan Y. Kita cari yang X terlebih dahulu. Di sini untuk X-nya saya singkat jadi XP. Maksudnya ialah titik X puncak. Jadi X puncak. Rumusnya ialah min B per 2A. Masukkan B-nya. Ini min di sini sudah ketetapan ya. 2 juga sudah ketetapan. B-nya ialah min 4, berarti min 4. Kemudian 2A, 2 dikali 1, karena A-nya adalah 1. Operasikan. Min dikali min positif, berarti jadinya 4, positif 4. Dibagi 2 kali 1 ialah 2. Maka ya hasilnya 2. Di sini saya singkat saja ya, biar muat. Kemudian untuk yang YP-nya, ini rumusnya sebenarnya ialah min D per 4A. Atau gini. Nah, D di sini maksudnya adalah diskriminan, di mana rumus dari diskriminan itu sendiri ialah B kuadrat dikurang 4AC. Karena di sini banyak komponennya, berarti menggunakan tanda kurung, karena di sini ada minusnya. Jadi min B
kuadrat dikurang 4AC per 4A. Masukin nilai B-nya. Di sini min B-nya ialah min 4. Berarti di sini karena B kuadrat berarti min 4 kuadrat jadinya. Kemudian dikurangi 4AC. A-nya adalah 1, C-nya adalah 5 per 4A. A-nya ialah 1. Min 4 kuadrat ialah min 4 kali min 4. Hasilnya adalah 16. Kemudian dikurangi 4 kali 1 4, 4 kali 5 2, 20. Jadi 4 kali 1 dikali 5 ialah 20 per 4 kali 1 ialah 4. Dari sini dapatlah 16 kurang 20 ialah min 4. Berarti min kemudian min 4 per 4. Min kali min ialah positif. Berarti positif 4 dibagi 4. 4 bagi 4 ialah 1. Berarti di sini hasilnya adalah 1. Dapatlah kesimpulan bahwa XP, YP sama dengan 2,1. Kemudian langkah keempat ialah tentukan titik yang lain. Ternyata masih belum cukup juga ya. Titik lain di sini maksudnya ialah bilangan bulat X-nya. Bilangan bulat itu kan terdiri dari negatif, 0, positif. Jadi terserah mau dimulai dari berapapun. Yang penting perwakilan aja. Negatif perwakilannya apa nih? Misalkan dari min 3. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Atau mau dimulai dari min 1 juga boleh, terserah. Saya pada umumnya biasanya menggunakan dari min 2. Jadi di sini saya aplikasikan. Ini adalah mencari titik lain ya. Yaitu saya ambil X-nya sama dengan min 2. Ketika dimasukin X-nya sama dengan min 2, maka ini kita beracu pada persamaan. Y sama dengan yang tadi. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Ketika diganti X-nya menjadi min 2, maka di sini hasilnya adalah min 2 kuadrat ialah 4. Negatif 4 dikali negatif 2 ialah positif 8 plus 5. Maka Y-nya ialah 4 tambah 8, 12. 12 tambah 5 ialah 17. Y sama dengan 17. Kemudian X sama dengan min 1. Di sini langsung saja, tidak saya jabarkan lagi. Langsung bisa kalian gunakan kayak tadi ya yang saya ajarkan barusan. Ketika dimasukkan X-nya sama dengan min 1, maka menghasilkan Y sama dengan 10. Kemudian kalau X-nya 0, maka didapatnya Y sama dengan 5. Kalau X-nya
1, didapatnya 2. Boleh nggak sampai 1 saja X-nya? Boleh, terserah. Maunya nerusin nyampe min 5 atau min 7 juga, maaf, kalau sampai 5 atau 7 juga boleh, terserah. Di sini diambil kesimpulan bahwa untuk yang ini didapatlah X, Y-nya ialah min 2,17. Dari sini ya. Kemudian yang ini X, Y min 1,10. Kemudian selanjutnya 0,5. Dan yang terakhir 1,2. Langkah kelima, tentukan arah kurva. Cara menentukan arah kurva ini bisa kalian lihat di langkah ketiga. Kita lihat langkah ketiga. Nah, pada langkah ketiga kan kita peroleh A-nya sama dengan 1. Nilai A itu ialah 1. Berarti A-nya lebih besar dari 0 kan? Karena A-nya lebih besar dari 0, maka gambar kurvanya nanti ialah terbuka ke atas. Jadi patokannya ialah nilai si A-nya. Kalau dia lebih dari 0, terbuka ke atas. Kalau dia lebih kecil dari 0, berarti terbukanya ke bawah. Kemudian langkah ke-6, tentukan daerah penyelesaian. Cara menentukannya sama seperti yang pertidaksamaan linier, yaitu dengan cara mensubstitusikan 0,0 ke dalam pertidaksamaan soal. Soalnya ialah Y lebih besar dari X kuadrat min 4X ditambah 5. Masukkan 0,0, ganti Y-nya jadi 0, X-nya juga jadi 0. Jadinya di sini 0 lebih besar dari 0 kuadrat min 4 dikalikan 0 ditambah 5. Jadinya ini 0 lebih besar 0 kuadrat ialah 0. 4 kali 0 ialah 0 juga, plus 5. Jadi 0 kurang 0 tambah 5 ialah 5. Jadi 0 lebih besar dari 5 di sini. Apakah benar pernyataan ini? 0 lebih besar dari 5? Salah. Yang benar ialah 0 lebih kecil dari 5. Karena pernyataan ini salah, maka nanti daerah penyelesaiannya ialah daerah yang tidak mengarah ke 0,0. Yang tidak mengarah ya. Sekarang kita gambar untuk langkah ketujuh. Tadi pada menentukan titik lain didapatlah min 2,17. Kita masukkan yang itu. Ingat di sini saya tidak menggunakan penggaris di online, jadi mengira-ngira. Maka dari itu jangan ditiru ya. Untuk gambar yang mengira-ngira seperti ini, bagusnya kalian pakai penggaris biar rapi dan tepat sasaran gambarnya.
kira-kira di sini min 2,17. Kemudian titik lainnya ialah min 1,10. Pastinya lebih menurun ya daripada 17. Kemudian 0,5. Kemudian 1,2. 1,2 kira-kira di sini. Nah, kalau belum bisa digambarkan. Kita lihat dulu titik puncaknya. Titik puncaknya ialah 2,1. Berarti 2,1 kira-kira di sini. Ini titik puncak ya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan, dia berupa garis lurus kan? Padahal di sini persamaannya tadi, pertidaksamannya tadi ialah pertidaksamaan kuadrat. Dimana kalau pertidaksamaan kuadrat ketika digambarkan maka dia berupa kurva pada umumnya. Jadi kayak cekungan U gitu. Seperti ini. Seperti V ya, seperti V atau U. Nah, ini kan hanya berupa garis miring doang, garis lurus, ya kan? Garis lurus yang miring. Garis miring lah. Nah, kalau seperti ini, maka kalian tambahkan lagi di titik lainnya. Tadi kan titik lainnya kita sampai ini. X sama dengan 1, ya kan? Sekarang kita tambahkan X sama dengan 2. Kalau kita tambahkan X sama dengan 2, maka didapatlah Y-nya berapa nih? 1. Misalkan kita tambahkan lagi X sama dengan 3. X sama dengan 3 berarti Y-nya adalah 2. Kemudian kalau X-nya sama dengan 4, didapatlah Y sama dengan 5. Nah, cukup sampai di sini dulu. Sekarang kita gambarkan. Berarti ini tambahnya 2,1. Di sini 2,1, di sini 3,2. Kemudian 4,5. Jadi tadi 3,2 kira-kira di sini 4,5. Di sini. Berarti kalau kita gabungkan, nah kurang lebih seperti ini ya kalau kita perpanjang terus. Jadi berbentuknya seperti U atau V. Memang ini adalah ciri khas dari grafik kuadrat. Kalau linier, dia biasanya berupa garis lurus. Entah itu benar-benar lurus, tegak, ataupun miring. Dan satu lagi yang ditekankan, karena pada pertidaksamaannya, pada soalnya, dia kan tidak ada sama dengannya di sini. Dia hanya berupa simbol lebih dari saja, bukan lebih dari atau sama dengan. Maka gambar kurvanya tidak boleh seperti ini. Jadi yang benar ialah nah seperti ini. Jadi berupa garis putus-putus. Sama halnya dengan garis linier yang tadi. Tadi belum saya sempat bahas ya, saya lupa. Jadi kalau misalkan dia ada sama dengannya berarti ya garis garis nyambung.
ya berupa garis. Kalau misalkan dia tidak ada sama dengannya pada pertidaksamaannya, berarti berupa garis putus-putus. Kalau yang di awal tadi pada contoh pertama benar kok. Bisa kita cek. Nah, di sini kan ada sama dengannya ya. Berarti tadi benar yang saya gambarkan berupa garis lurus, bukan garis putus-putus. Maaf, berupa garis yang tidak putus-putus. Lanjut ke soal yang tadi. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa kalian tulis titik koordinatnya. Jadi ini sebagai berapa koma berapa tadi? Ini 2,1 ya. Ini 2,1, kemudian titik ini tadi berapa nih? 3,2. Kemudian yang di sini 4,5 dan seterusnya. Ini juga sama. Tadi ini min 2,17. Baik kuadrat, grafik kuadrat maupun linear sama juga ditulis seperti ini. Ini min 1,10, kemudian 0,5. Kalau sudah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, tadi kan pada pernyataan ini salah. Berarti daerah penyelesaiannya daerah yang tidak mengarah ke 0,0. 0,0 itu di mana sih? 0,0 itu di sini nih. Nah, berarti tidak mungkin nanti arsirannya ke bawah seperti ini. Kalau ke bawah kan berarti mengarah ke 0,0 kan? Tidak seperti ini. Melainkan ke sebaliknya, ke atas. Karena tadi pernyataannya bernilai salah. Lanjut lagi, kita masuk ke sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Kalau tadi kita sudah belajar pertidaksamaan dua variabel linear dan pertidaksamaan dua variabel kuadrat, sekarang sistem pertidaksamaan dua variabel gabungan dari linear dan kuadrat. Apa itu? Adalah kumpulan beberapa pertidaksamaan yang sedikitnya memuat satu pertidaksamaan linear dan satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi yang namanya sistem itu yang jelas lebih dari satu. Lebih dari satu apa? Lebih dari satu pertidaksamaan. Tidak harus dua pertidaksamaan, boleh 3, boleh 4 pertidaksamaan dan lain sebagainya. Yang penting lebih dari satu pertidaksamaan. Itulah yang dinamakan dengan sistem. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, gambar daerah penyelesaian masing-masing. Maksudnya ialah seperti yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kemudian langkah kedua di sini ialah mengarsir daerah penyelesaian. Nah, ketika sudah dua-duanya digambarkan, kalau ada dua pertidaksamaan berarti dua yang digambarkan ya. Kalau ada tiga pertidaksamaan berarti tiga-tiganya harus digambarkan. Nah, kalau sudah digambarkan semua, maka diarsir. Kita cari irisannya. Jadi mengarsir di sini bukan sembarangan, tapi kita mencari irisannya. Irisan dari dua daerah penyelesaian yang sebelumnya. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat min x tambah y lebih kecil dari atau sama dengan 1 dan y lebih besar atau sama dengan dari x kuadrat min 4x ditambah 1. Sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya, karena ini kan penggabungan antara linear dengan kuadrat. Yang pertama kita fokus ke yang linear dulu.
Langkahnya yang pertama juga sama, yaitu gunakan asumsi. Jadi asumsikan min X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 1 sebagai min X ditambah Y sama dengan 1. Kemudian langkah kedua, cari titik potongnya. Titik potong sumbu X ialah Y sama dengan 0. Di sini saya langsung saja masukin ya. Jadi nggak perlu lagi saya tulis bentuk persamaannya. Jadi min X ditambah 0, ganti Y jadi 0, sama dengan 1. Sehingga X-nya adalah min 1. Kenapa X-nya sama dengan min 1? Sebenarnya kan min X sama dengan 1 ya. Tapi kan yang diminta ialah X sama dengan, bukan min X sama dengan. Jadi supaya dapat X sama dengan, ya udah boleh dipindah ruas, boleh. Kalau dipindah ruas, X-nya dipindahin ke kanan, jadinya X dalam status positif, sementara satunya dipindahin ke ruas kiri, jadinya min 1. Min 1 sama dengan X, atau X sama dengan min 1. Kemudian untuk yang sumbu Y, itu X-nya sama dengan 0. Ganti X-nya menjadi 0, jadinya min 0 ditambah Y sama dengan 1. Maka Y-nya sama dengan 1. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa titiknya ialah min 1,0. Jangan lupa X-nya duluan disebutin. Kemudian untuk yang di bawahnya 0,1. Langkah ketiga ialah tentukan daerah penyelesaian. Menentukan daerah penyelesaian, atau boleh juga menentukan titik lain ya. Boleh, terserah. Itu nggak wajib yang menentukan titik lain. Langsung kita ke menentukan daerah penyelesaian. Menentukan daerah penyelesaian dengan cara mensubstitusi 0,0 ke dalam pertidaksamaan. Pertidaksamaannya ialah min X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 1. Berarti kalau kita ganti X-nya menjadi 0 dan Y-nya menjadi 0, jadinya min 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 1. Sehingga di sini 0 kurang dari atau sama dengan 1. Apakah benar pernyataan ini? Bernilai benar. 0 itu lebih kecil dari 1. Kalau benar, berarti nanti daerah penyelesaiannya ialah daerah yang mengarah ke titik 0,0. Langsung kita gambarkan. Kita masukkan titik potongnya tadi, yaitu min 1,0. Min 1,0 kira-kira di sini. Kemudian 0,1. Nah, apakah ini merupakan garis lurus?
garis putus-putus atau bukan. Kita lihat, oh ternyata di sini ada tanda sama dengan, berarti ini menunjukkan bukan garis putus-putus. Berarti langsung saja kemudian kalau sudah dihubungkan kedua titik tersebut, tinggal diarsir daerahnya. Karena di sini tadi pernyataannya ialah benar, berarti yang mengarah ke titik 0,0 daerah penyelesaiannya. Berarti yang ini. Jangan lupa untuk dituliskan titik koordinatnya, yaitu di sini min 1,0 tadi. Sementara di atasnya ialah 0,1. Lanjut kita cari daerah penyelesaian yang pertidaksamaan kedua. Langkah pertama sama, gunakan asumsi. Kemudian yang kedua, cari titik potong. Ini langsung saya tulis saja. Jadi persamaannya tidak saya tulis lagi, persamaan yang awal. Nah, di sini x kuadrat min 4x ditambah 1. Kalau dicari menggunakan faktor, mencari akarnya menggunakan faktor biasa, ini nggak ketemu yang bilangan bulat. Berarti bisanya dengan menggunakan cara ABC atau cara lainnya. Cara ABC itu disebutnya cara rumus Al-Khawarizmi. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan rumus Al-Khawarizmi, jadi langsung saya abaikan saja kalau memang tidak ada jawabannya dalam bentuk bilangan bulat. Jadi di sini saya tulis tidak ada. Bukannya tidak ada ya, tidak ada dalam bentuk bilangan bulat, sebenarnya mah ada kalau mau dicari. Kemudian titik potong sumbu Y. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat min 4 dikali 0 ditambah 1. Jadinya Y sama dengan 1.
1. Berarti di sini kesimpulannya bahwa X, Y ialah 0,1. 0-nya dari sini, 1-nya dari sini. Kemudian langkah ketiga, tentukan titik puncak. Nah, mencari titik puncak, kita harus tahu dulu koefisien dari suatu persamaan tersebut. Tadi kan kita asumsikan dengan Y sama dengan ya. Jadi ini bentuk umumnya. Kemudian asumsi kita tadi ialah nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai A-nya ialah 1, B-nya ialah 4, sementara C-nya ialah 1. Kemudian kita cari sekarang titik puncaknya. Itu kita simbolkan X. Masukin B-nya ialah min 4, berarti min 4. 2A berarti 2 kali 1. Sama dengan min kali min positif, jadinya positif 4. 4 dibagi 2 kali 1 kan 2 ya, berarti 4 dibagi 2 ialah 2. Kemudian yang YP-nya sekarang. Langsung di sini saya tulis min buka kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan B-nya ialah min 4 dikurang 4, A-nya adalah 1, C-nya 1. Dibagi 4, A berarti 4 kali 1. Maka di sini dapatnya min, kemudian di sininya 16 dikurang 4 kali 1 kali 1 yaitu 4 per 4 kali 1 ialah 4. 16 kurang 4 12. Karena di sini ada min berarti min 12. Min 12 per 4 sama dengan min 3. Berarti YP-nya ialah min 3. Kesimpulannya di sini bahwa XP, YP titik puncaknya ialah 2, min 3. Lanjut lagi langkah keempat, menentukan titik lainnya. Di sini sama ya,
seperti sebelumnya, tidak ada ketentuan memulai dari berapa. Yang penting perwakilan ada. Saya ambil dari min 2, X-nya sama dengan min 2. Jika X sama dengan min 2, maka Y-nya berapa nih? Di sini dimasukkan ke dalam persamaan yang Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 1. Kalau diganti X-nya menjadi min 2, berarti Y sama dengan min 2 kuadrat dikurang 4X, berarti dikurang 4 kali min 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah min 2 kali min 2, 4. Min 4 kali min 2, positif deh, 8 tambah 1 ialah 13. Paham ya cara memasukinya? Tinggal masukin aja ke persamaan yang telah diasumsikan kita tadi pas di langkah 1. Jadi di sini langsung saya tulis saja hasil akhirnya, didapatlah Y sama dengan 13. Kemudian ketika X-nya sama dengan min 1, maka didapatlah Y sama dengan 6. Di sini saya akan mencoba sampai X sama dengan 3. Ketika X-nya 3 berarti min 2. Sudah, sampai di sini saja. Lanjut langkah kelima. Oh ya, ini ya belum. Untuk mempermudah, boleh dibuat di sininya, di sampingnya min 2,13 berarti ini min 1,6, 0,1, 1, min 2, 2, min 3, dan 3, min 2. Langkah selanjutnya ialah langkah kelima, yaitu menentukan arah kurva. Nah, menentukan arah kurva, lihat pada langkah ketiga. Langkah ketiga apa nih? Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya ialah 1. Karena nilai A sama dengan 1, yang menandakan bahwa A lebih besar dari 0, maka gambar kurva terbuka ke atas. Jadi maksudnya gambar kurva terbuka ke atas ialah yang seperti ini. Kalau kurvanya terbuka ke bawah, berarti seperti ini. Kemudian lanjut ke langkah ke-6. Jadi patokannya dinilai A ya pada langkah 5 ini. Kalau dia lebih dari 0 berarti terbuka ke atas, kalau kurang dari 0 berarti terbuka ke bawah.
Langkah ke-6 yaitu tentukan daerah penyelesaian. Sama seperti tadi, caranya ialah dengan salah satu caranya ya, dengan mensubstitusikan 0,0 ke dalam pertidaksamaan. Karena pertidaksamaannya ialah Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 1. Sekarang ganti Y-nya jadi 0, X-nya jadi 0. 0 lebih besar atau sama dengan 0 kuadrat min 4 dikali 0 ditambah 1. Jadinya di sini 0 lebih besar atau sama dengan 0 kuadrat ialah 0, 4 kali 0 ialah 0 ditambah 1. Jadinya 0 lebih besar atau sama dengan 1. Apakah benar 0 lebih besar dari 1? Salah. 0 itu lebih kecil dari 1. Karena pernyataannya bernilai salah, maka daerah yang diarsir nanti tidak mengarah ke titik 0,0 atau daerah penyelesaiannya bukan mengarah ke titik 0,0. Langsung saja ke langkah 7 kita gambarkan. Masukkan boleh titik potongnya terlebih dahulu yaitu 0,1. Berarti di sini. Kemudian masukkan titik puncaknya yaitu 2,-3 atau boleh juga masukkan dulu titik lainnya. Boleh. Kalau mau titik lainnya berarti min 2,13. Min 2 di sini, kemudian 13 di atas. Kemudian min 1,6. Nol koma satu sudah. Kemudian 1, min 2. Min 2 berarti di bawah Y-nya. Kemudian 2, min 3. Kemudian 3, min 2. Oke, sekarang masukkan titik lainnya. Maaf, titik puncak maksudnya. Titik puncaknya ialah 2, min 3. Oh, ternyata sudah ya. Ini. Kalau sudah berarti kita buat kurvanya. Kita hubungkan. Oh ya, sebelum dihubungkan terlebih dahulu, lihat di soalnya apakah dia ada sama dengan atau tidak. Nah, lihat di sini aja saja nih. Ada sama dengan ya, berarti tandanya bukan garis putus-putus. Jadi langsung saja kita sambungkan semua titik-titik yang ada. Nah, kalau disambungkan seperti ini.
Tapi kalau mau kalian cari titik lainnya itu lebih banyak lagi, nanti dia akan terus menjulang ke atas gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari daerahnya. Tadi kan pernyataannya salah nih. Berarti yang tidak mengarah ke titik 0,0 nanti arsirannya. 0,0 kan di sini nih. Berarti yang tidak mengarah ke 0,0 ialah daerah yang ini. Karena kalau sebaliknya itu berarti tandanya mengarah ke 0,0. Kemudian karena ini adalah soalnya sistem pertidaksamaan ya. Gabungan antara linier dan kuadrat, berarti kita gabungkan kedua gambar daerah penyelesaian. Nah, kalau gambarnya tidak menggunakan penggaris dan tidak sama jarak antar satuan, jadinya seperti ini nih. Antara titik dengan garisnya tidak tepat. Anggaplah di sini tepat ya. Kita lihat gambar yang sebelumnya. Nah, ini kita gabungkan. Makanya lebih baik kalau ada dua gambar seperti ini bermain dengan pulpen warna. Karena kalau nggak pakai kalau misalkan warnanya cuma satu doang, takutnya nanti bingung ngelihatnya. Jadi untuk yang gambar pertama saya menggunakan warna oranye saja. Min 1,0 kira-kira di sini. Kemudian 0,1. 0,1 di sini. Ketika dihubungkan, dan kalau tadi daerah penyelesaiannya di bawah ya, yang mengarah ke 0,0. Nah, kalau ini arsirannya kita panjangin lagi, berarti yang mana nih yang kena arsiran semuanya? Jadi yang kita cari di sini ialah irisan. Irisan itu ialah daerah yang kena semuanya, kena irisan. Jadi
daerah yang saling menimpa satu sama lain, saling tertimpa ya, ialah yang ini. Dari sini ke sini. Nah, inilah daerah penyelesaiannya.